Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dalam sejarah, kejahatan yang paling keji seringkali dibalas dengan hukuman yang sama brutalnya ya. Dan untuk para pelaku cabul dan juga pemerkosa, beberapa hukuman yang diberikan bahkan sangat sulit dibayangkan oleh akal sehat loh. Ada yang dimutilasi, diasingkan hidup-hidup, hingga dieksekusi dengan metode yang sangat sadis. Dan tanpa berlama-lama lagi, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa hukuman paling gila yang pernah diberikan kepada orang cabul. Nomor 7. Penyiksaan tikus. Lihat tikus aja udah bikin kita jijik ya. Apalagi kalau harus berurusan sama tikus di saat-saat terakhir hidup kita, guys. Kebayang gak sih betapa ngerinya? Nah, ternyata ada hukuman kejam yang pernah dipakai untuk orang-orang yang terbukti melakukan atau ya. Biasanya pelaku bakal dibawa ke ruang bawah tanah, diikat ke kayu, lalu dibiarkan bersama tikus-tikus. Nah, tikus-tikus itu dimasukkan ke dalam baskom besi yang ditempelin ke tubuh korban, lalu bagian luar baskom tuh dipanaskan dengan api. Karena kepanasan, tikus-tikus itu bakal cari jalan keluar dan akhirnya menggigit atau menggerogoti tubuh korbannya. Ya, banyak yang bilang metode ini memang sengaja dibuat biar pelakunya tuh benar-benar kapok dan tidak ada lagi yang berani ya untuk melakukan kejahatan serupa. Nomor 6. India. Ternyata sejak dulu nenek moyang di India itu udah nggak pernah mentolerir pelaku kejahatan loh teman-teman. Bahkan hukuman untuk pelaku pemerkosaan sudah diatur dalam dua kitab suci Hindu yaitu Manusmriti dan juga Garud Puran. Nah, menurut kitab Manu, kalau ada orang yang mencuri atau menculik perempuan, hukumannya itu bisa sampai dihukum mati oleh raja ya. Kalau nggak dihukum mati, pelakunya bisa dibakar hidup-hidup sampai meninggal. Sementara itu di Garud Puran, para pelaku tuh dihukumnya lebih kejam lagi. Mereka bisa dilempar ke kumpulan ular berbisa sampai tulangnya tuh remuk atau bahkan meninggal dunia. Dan uniknya, aturan ini nggak cuma berlaku untuk manusia, tapi juga untuk hewan-hewan yang melakukan kejahatan serupa loh. Nomor 5. Cina. Negara maju yang satu ini juga punya aturan ketat soal kasus ya teman-teman. Siapapun yang terbukti melakukan bisa dihukum mati ya guys. Namun sayangnya meski hukuman itu berat, banyak korban memilih diam karena malu dan masih dianggap tabu di kalangan masyarakat. Padahal nih, mau kalian wanita bayaran atau bukan, selama sekali udah bilang enggak namun tetap dipaksa, maka orang tersebut dihukum mati sesuai aturan di sana loh. Nomor 4. Meksiko. Kalau ngomongin Meksiko, biasanya sih orang-orang bakal langsung pada inget sama kartel narkoba yang emang banyak beroperasi di sana ya. Karena itu juga banyak warga yang kurang percaya sama polisi nih teman-teman. Soalnya kalau organisasi yang jelas-jelas konsumsi dan jualan benda terlarang aja masih bisa beredar, gimana caranya ya mereka mau dapat kepercayaan warganya? Nah, saking nggak percayanya, kadang warga tuh pada memilih bertindak sendiri loh. Misalnya nih, pada tahun 2019 lalu, sempat heboh kasus di mana seorang pria yang diduga wanita dihukum langsung oleh sekelompok orang. Mereka menghukum pria itu dengan cara ekstrim, yaitu ngebiarin seekor anjing menyerang bagian vitalnya. Gila juga ya di sana. Nomor 3. Iran. Sebagai negara di Timur Tengah, mayoritas warga Iran emang dikenal taat beragama ya. Tapi tetap aja ada oknum yang berbuat kejahatan seperti baik terhadap pria maupun wanita. Dan beruntungnya hukum di sana terbilang kuat karena siapa yang terbukti melakukan akan langsung dihukum mati di depan umum baik dengan cara digantung ataupun ditembak juga ya guys. Tujuannya sih jelas, biar ngasih tahu ke warga yang lain kalau itu tuh salah dan tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, setengahnya hampir tiap tahun 15% eksekusi yang dilakukan di negara Iran merupakan kasus semua ya guys. Nah, uniknya kalau si korban memaafkan pelaku, hukuman mati ini bisa diganti dengan 100 kali cambukan atau penjara seumur hidup ya teman-teman. Nomor 2. Indonesia. Dari semua provinsi di Indonesia, Aceh memang dikenal paling tegas soal hukuman untuk pelanggaran asusila, termasuk kasus ya teman-teman. Misalnya nih, pada tahun 2019 lalu, ada pelaku anak di bawah umur yang dihukum cambuk sebanyak 174 kali di depan umum loh.
Katanya eksekusi cambuk tersebut sudah dapat putusan dari Mahkamah Syariah, di mana paling sedikit harus dicambuk sebanyak 100 kali dan terbanyak 200 kali untuk kasus beratnya. Dan gak cukup sampai di situ aja ya, tapi nih mereka juga harus menjalani hukuman penjara sesuai keputusan hakim ya teman-teman. Nomor 1. Korea Utara. Peraturan sehari-hari yang harus dijalani warga Korea Utara aja udah cukup ribet ya. Kebayang nggak peraturan apa yang bakal dikasih kalau orang ketahuan ngelakuin guys? Hukumannya pun nggak main-main ya. Kalau nggak ditembak di bagian kepala nih, mereka akan ditembak pada organ vitalnya. Dan prosesnya bisa disaksikan langsung oleh sang korban ya teman-teman. Cara ini dilakuin biar kemudian hari sang pelaku tidak menyakiti korban lainnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.